bentar. Yes. Lah, eh, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Selamat Pagi, Bu. pagi, Baik, Ibu. Bu. Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik, Ibu. Untuk pertemuan kali ini, apakah anak-anak Ibu hadir semua? Hadir, Ibu. Ibu. Hadir. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi 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 sholli Sodri wa sadri wa yassirli yassirli amri Amri wahlul wahlul uqdatam min uqdatam min lisani lisani yafqahu yafqahul qawli. qawli. Amin. Amin. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu subtema 2 mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, pada pembelajaran pertama ini, poin pentingnya yaitu tentang menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan dan menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Di sini itu terdapat beberapa hewan seperti noa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orangutan. Ini merupakan hewan langka asli Indonesia. Nah, di sini ada percakapan mengenai Siti Udin Dayu. Di sini percakapannya yaitu, Siti, Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Udin menjawab, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Lalu Dayu menjawab, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Udin menjawab, mari kita cari tahu. Nah, di sini ada kegiatan Ayo Membaca. Ibu minta pada saudari Filia untuk membacakannya. Baik, Ibu. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, yaitu hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada.
Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan rantai makanan, keterkaitan hubungan antara konsumen satu, konsumen dua, dan pengurai. Nah, di sini ada komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, di sini contoh rantai makanannya. Yang pertama, produsen dimakan oleh konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Nah, konsumen dua mati, kemudian membusuk menjadi pengurai. Pengurai itu berfungsi sebagai pupuk bagi produsen. Nah, ini mereka semua memiliki ketergantungan hubungan satu sama lainnya. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Nah, Ibu akan memberikan contoh dari rantai makanan. Nanti kalian Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok untuk membuat gambar rantai makanan beserta dengan penjelasannya. Setelah kalian membuat rantai makanan dan penjelasannya, kalian membuat cerita non-fiksi tentang hewan yang ada di dalam rantai makanan kalian dengan cerita non-fiksi tersebut dengan menggunakan isian rumpang. Kalian tahu isian rumpang itu apa? Tidak, Ibu. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang isian rumpang. Isian rumpang yaitu sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang ada bagian-bagian tertentu yang dihilangkan. Nanti bagian tertentu yang dihilangkan itu kalian melengkapinya. Contohnya di sini. Nah, Ya, Ibu. Matigo Baisi lahir di Kupang Kota, Lampung 21 November 1937. Pendidikan akhir Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tetapi titik-titik. Nah, itu merupakan bagian setelah kata tetapi ada kalimat yang dihilangkan. Seperti itu. Jadi, kalian membuat cerita non-fiksi misalnya membuat rantai makanan. Misalnya rumput dimakan oleh titik-titik, titik-titik dimakan oleh titik-titik lagi. Itu bagian yang kalian rumpangkan. Baik, Ibu. Nah, apakah kalian jelas mengenai itu? Jelas, Ibu. Jelas. Nah, misalnya itu isian rumpang itu kan ada beberapa hal yang dihilangkan. Nanti kalian membuat cerita mengenai non-fiksi dari hewan-hewan yang kalian buat pada rantai makanan. Yang setelah kalian buat rantai makanan, setelah kalian membuat keterangannya, lalu kalian buat cerita non-fiksi dari hewan-hewan yang ada pada rantai makanan tersebut. Misalnya kan di sini padi dimakan oleh tikus. Kata tikus itu kalian hilangkan, kalian isi dengan titik-titik. Baik. Kemudian tikusnya dihilangkan juga. Itu merupakan salah satu isian rumpang. Dikarenakan dalam subtema 2 ini, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem itu kita membahas 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA.
Jadi, isian rumpang merupakan materi mengenai bahasa Indonesia dan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem itu merupakan mata pelajaran IPA. Baik, apakah anak-anak Ibu mengerti untuk tugasnya? Mengerti, Bu. Ibu. Untuk tugasnya Ibu tunggu sampai minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang tugas yang telah kalian buat. Baik, Ibu. Ibu. Nah, paham kan dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham, Ibu. Paham. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dikarenakan Ibu ada kerjaan. Ibu sibuk ya? Ibu orang sibuk, sorry ya anak-anak. Baik, untuk tugasnya kita bahas minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakannya di rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak Ibu sekalian. Sama-sama, Ibu. Sama. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Sekian pertemuan kita hari ini. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih. Lagi. Siapa lagi? Cepatlah. Naswa. Aku lagi ya. Udah cepat oh. Oh, Jepri. Bentar aku nge-save Ya, dulu. numpang ya. Langsung, weh. Beda Ya, langsung. langsung. Bentar, ini punya Nesa. Bentar. Siapa nih yang nak duluan? Masa ya langsung aku? Aku. Jepri. Ayo dah, Jep, cepat, Bentar, Jep. woi.